Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Secerca sukacita di balik duka cita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Manusia adalah makhluk yang teramat mulia. Dikatakan sebagai makhluk yang mulia karena manusia memiliki anugerah akal budi. Melalui kemampuan akal budi yang dimilikinya, manusia mampu melakukan berbagai macam hal. Manusia dapat berpikir dan menggunakan pikirannya itu untuk menciptakan berbagai macam karya. Dalam usaha menggapai kebahagiaan itu, manusia tidak dapat lepas dari realitas penderitaan. Penderitaan merupakan realitas hidup keseharian. Menurut filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer mengungkapkan dalam pandangannya bahwa hidup adalah penderitaan. Seluruh dunia dalam dimensi ruang dan waktu merupakan objektivisasi dari kehendak metafisis. Kehendak metafisis itu memanifestasikan diri dalam individu. Manifestasi kehendak itu tampak dalam diri manusia. Kekuatan kehendak menjadi nyata di dalam penderitaan. Sebab penderitaan lahir dari perbedaan antara kehendak dan kemampuan untuk memenuhinya. Manusia menderita karena keinginannya untuk hidup. Manusia selalu merasa tidak puas, mengalami munculnya keinginan yang satu sesudah pemuasan yang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menyampaikan 1-2 pesan sekaligus amanat sebelum ia berpisah dengan para murid, bahwa akan ada duka cita di antara para murid karena kepergiannya. Yesus mengumpamakan duka cita tersebut dengan duka cita seorang perempuan saat melahirkan anaknya. Bahwasanya seorang ibu yang melahirkan bayi tentu mengalami pergumulan, kesakitan yang amat luar biasa selama proses persalinannya. Namun, Yesus memberi penghiburan bahwa di ujung duka cita selalu tampak fajar sukacita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan.
sebagai manusia lemah dan penuh dosa, kita tidak pernah luput dari derita dan duka cita. Pengalaman-pengalaman duka cita kadang membuat kita pribadi yang tak berdaya dan menjadi cepat putus asa, menjadi pesimis dalam hidup, tidak menjalin hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yesus dalam narasi suci hari ini menggedor pola pikir kita agar dapat memaknai hidup sebagai orang Kristiani yang percaya kepadanya. Kita diarahkan untuk menyadari bahwa selalu ada secercah sukacita di balik peristiwa-peristiwa derita dan duka cita yang kita alami. Selalu ada terang di balik kegelapan. Selalu ada kegembiraan di balik sakit yang kita rasakan. Yesus mau menekankan kepada kita tentang pentingnya menghargai proses. Dalam berproses, kita harus senantiasa sabar sambil menaruh pengharapan yang teguh pada Tuhan. Kesabaran yang dilandasi dengan iman akan Allah senantiasa menghantar kita kepada sukacita kekal. Bapak, Ibu, saudara, dan saudariku yang terkasih, kiranya cinta Allah menguatkan kita semua untuk terus menaruh pengharapan kepadanya sambil menantikan kedatangan kerajaan Allah yang penuh sukacita itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.